Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Baik teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua sehat-sehat, luar biasa ya. Dan semoga kalian selalu berbahagia apapun situasi dan kondisi market. Oke ya teman-teman. Nah teman-teman, saya mau share informasi penting kepada kalian semua, khususnya para subscriber, follower di grup ya Pahlawan Kripto. Dalam hal ini ada satu informasi penting ya, khususnya mengenai masalah ada token baru yang saya mau share sama kalian. Kalian boleh lakukan your own research ya, riset kalian sendiri mandiri. Saya sifatnya hanya menginformasikan ya, kalian silakan lanjutkan nanti riset mandiri kalian apakah menarik atau tidak. Namun sebelumnya saya memperhatikan beberapa hari belakangan ini teman-teman, sepertinya global crypto market kita ya ini sudah mulai pelan-pelan naik ya. Kalian perhatikan ini teman-teman, pelan-pelan naik. Jadi ini kan sudah sempat kemarin tembus sampai 13 ribuan ya kalau nggak salah. 13 ribuan triliun, sekarang pelan-pelan naik sudah 16.700-an triliun sekian ya. Nah, dan saya melihat juga BNB ini juga cukup cepat ya, cukup cepat naiknya, tadi udah sempat menyentuh 4,9 juta. Ya, cukup cepat ya teman-teman. Jadi ya memang seperti itu, kalau market ngedam gila-gilaan biasanya cepatnya itu reboundnya ya, baliknya itu lomba lari kalau orang Medan bilang, kebut-kebutan. Oke, terus kemudian coba kita cek dulu indeks ya, indeks Fear and Greed. Kita lihat dulu ya, Fear and Greed, bukan Fear and Gear. Fear and Greed. Nah, ini sebetulnya masih biasa sih 30. Kalau sempat dia udah 45, 50. Nah, itu kemungkinan sudah mau lari itu teman-teman. Ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, saya mau share sedikit informasi tentang token baru ya, yaitu A0 teman-teman. A0 ya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum. Kalau saya perhatikan, ini kan harganya sekarang 1,40 dolar ya. Saya udah masuk kemarin di harga 0,9. Terserah kalian mau ikut boleh silakan, enggak juga boleh ya. Jadi waktu kemarin di mana ya, di sekitar sinilah nih, saya udah masuk di sekitar sini. 0,9an ini. Nah, saya nggak nyangka ternyata udah terbang ke 1,4 ya, udah naik nggak tahu berapa puluh persen itu. Seperti itu ya. Namun dan nanti saya akan kasih tahu bagaimana mengoptimalkan pendapatan kalau kalian memang suka dengan token yang satu ini. Namun sebelumnya kita kenali dulu ya teman-teman baik-baik A0 ini apa gitu. Secara garis besar aja ya, di CMC aja kita baca ya. Apa itu Alep0? A0 ya. Ya teman-teman, kode tickernya A0, nama apa namanya ini, nama blockchainnya Alep0 ya, peringkat 2864 dan kalian tidak menemukan di sini dia listing di atau smart kontraknya di mana, kalian nggak menemukan karena dia memang blockchain. Ini blockchain teman-teman, dan jumlah pasokan, jumlah supply-nya itu sedikit ya, cukup sedikit untuk kategori blockchain ya. Ini 300 juta saja kurang lebih seperti itu. Cukup sedikit ya. Nah makanya harganya juga udah lumayan seperti itu ya, udah 20.000 kalau nggak salah ini teman-teman ya. Nah jadi kalau kalian lihat misalnya chartnya all ya, ini sebetulnya kemarin tanggal 14 bulan 4 ya, itu sebelum ngedam gila-gilaan itu sempat 2,9. Jadi kalau harga sekarang ini
sekitar ini harganya 45% dari all time high-nya. Jadi masih bagus sebetulnya ya. Nah, kita lihat dulu ya. Aleph Zero adalah blockchain ya, blockchain publik ya, dengan sistem POS, proof of stake. Kalian harus tahu ya teman-teman, kalau proof of work itu contohnya Bitcoin, kalau proof of stake itu contohnya adalah Ethereum, begitu ya, yang meningkatkan privasi dengan finalitas instan. Jadi tujuan blockchain mereka ini ada privasi yang lebih ketat, itu tujuannya teman-teman ya. Jaringan kinerja tinggi yang siap untuk perusahaan ini dibangun di atas protokol konsensus berbasis DAG, istilahnya Directive Acyclic Graph. Nanti kalian cari ya ini istilahnya apa. Nah, yang setelah ditinjau sejawat dan dipresentasikan pada konferensi ACM, Aleph Zero menggunakan DAG sebagai struktur data perantara, tetapi masih dapat dikategorikan sebagai blockchain. Seperti itu ya. Jadi tetap dia masih kategori blockchain A0 ini ya teman-teman. Nah, hingga saat ini Aleph Zero mengumpulkan 15 juta US dollar untuk pengembangan lanjutan. Maksudnya kayak semacam startup gitu teman-teman. Jadi mereka sudah berhasil memperoleh dana 15 juta US dollar untuk pengembangan. Nah, ini kan cukup besar ya teman-teman. Sekitar berapa ya? Ini sekitar 225 miliar ya kalau nggak salah. Tinggal kali 15.000 aja coba ya. Nah, cukup besar ini teman-teman ya. Jadi mereka berarti kalau kalian bisa melihat seperti ini. Jadi begini loh teman-teman, salah satunya ya. Cara tahu ini token ini bagus apa enggak. Lihat aja dari segi capital dulu ya. Nanti saya akan ngomong bagaimana cara melihat sebuah token tuh bagus apa enggak, dev-nya bagus enggak. Ya, dev-nya bagus apa enggak. Saya singgung sedikit lah ya di sini ya. Cara melihat dev itu bagus apa enggak ya. Tunggu sebentar ya. Ini 15 kali 15.000. 225 nih juta tambah nolnya 3. Jadi mereka ini dapat suntikan modal 225 miliar teman-teman untuk mengembangkan blockchain ini, begitu loh ya. Jadi sangat serius sekali tentunya dong, begitu ya. Nah, ada 5 kalau saya secara pribadi ya teman-teman. Ada 5 lah ya, 5 ada 5 hal yang harus teman-teman perhatikan untuk melihat apakah seorang developer itu bagus apa enggak cara kerjanya. Karena saya perhatikan gitu, baik dev luar maupun lokal apalagi ya, waduh, ya rata-rata banyak yang babak belur ya. Ya, jadi yang pertama teman-teman kalian bisa apa namanya, ini sebentar ya. Nah, ada 5C, saya bilang 5C aja ya. 5C kualitas. Ini kalian bisa nanti kualitas dev yang patut kita perhatikan ya, dev token lah ya kita bilang ya, dev atau dev crypto, biar kita juga bisa lihat gitu. Tapi ini pun tetap kembali berpaling kepada devnya masing-masing teman-teman. Tapi setidaknya ini indikasi lah ya supaya kita nggak sembarang-sembarang. Ada 5C. Yang pertama adalah karakter ya. Kalian perhatikan karakternya yang pertama, kemudian competence ya, competence, kemudian knowledge ya, knowledge, oh berarti bukan 5C ya, 4C lah, 4C 1K ya. Nah, berarti di sini nanti di sini knowledge ya, knowledge itu berarti karakter, competence, kemudian mana tadi ya? Capital. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, teman-teman. Kemudian yang keempat adalah capability. Baru yang kelima adalah knowledge. Begitu ya, teman-teman. Nah, karakter maksud saya adalah kalian perlu perhatikan karakter dari dev itu gampang tersinggung tidak? Kalau dikasih masukan sewenang-wenang enggak? Ya, enggak bisa nggak dikasih masukan gitu loh. Bisa nggak dikasih saran? Rendah hati nggak orangnya? Kira-kira begitu. Ada kan dev-dev tertentu yang ya agak-agak songong aja kalau ngomong di grupnya gitu loh. Jadi nggak mau mendengar, pokoknya kayak otoriter banget begitu. Ya, ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang jadi begini teman-teman, bisa dikasih masukan devnya, tapi bisa mengambil keputusan yang benar gitu loh. Jangan ada token lokal yang lalu ya, udah diambil, dia udah bikin keputusan, tapi masih bisa dipengaruhi oleh
holder, akhirnya dia ikutin maunya holder, akhirnya ambruk beneran harganya. Jangan begitu juga gitu. Jadi harus berkarakter lah. Kemudian kompetensi, memang punya apa ya? Memang punya kemampuan sebagai seorang dev, bukan abal-abal, bukan baru terjun ke dunia kripto begitu loh. Ya, banyak token lokal seperti itu, akhirnya ya ambruk semua. Coba aja lihat deh, saya nggak usah sebut ya. Memang nggak kompeten gitu loh. Makanya saya selalu bilang, coba deh sekolah dulu lah devnya, ada sertifikasi banyak kok di luar negeri, tinggal bayar aja gitu loh. Jadi kalian lihat ini devnya ini memang kompeten atau dev abal-abal baru belajar gitu loh. Jangan kalian masukin, jangan kalian beli tokennya kalau devnya baru abal-abal gitu loh ya, baru tahu dunia kripto, baru capital punya modal enggak, atau memang murni hanya mengharapkan uang dari holder gitu loh. Ini bahaya. Bisa lihat dari mana bang? Bisa lihat dari liquidity-nya gitu loh. Liquidity-nya tipis banget, setipis kulit bawang lah. Hanya ngarapin uang dari publik, karena repot seperti itu ya teman-teman. Kalian bisa lihat itu Berise itu. Ya, nanti langkahnya kalau kekurangan modal, remove LP lah. Itulah yang kejadian. Nanti kalau dev-devnya nggak punya modal, remove LP lah. Dia bikin apa namanya? Wallet siluman gitu loh ya, yang nggak kedetek seolah-olah dia holder padahal dia jual beli token seperti itu ya. Akhirnya dia sendiri ikut menghancurkan harga tokennya di market. Nah, itu kan repot ya. Baru kemudian capability, khususnya kita menyoroti if something happen and dump ya, developernya bisa nggak mengatasi situasi itu atau malah kabur gitu loh. Nah, seperti yang baru-baru ini kan market semua dump. Nah, kabur nggak gitu loh. Semua token pernah lo naik turun seperti itu. Tapi kabur nggak devnya, tanggung jawab nggak, itu capability. Baru knowledge, punya pengetahuan yang cukup nggak ya tentang dunia perkriptoan, atau jangan-jangan baru belajar terus dia sendiri juga bisnis pun nggak ngerti, cara mengembangkan token juga nggak tahu, dan seterusnya gitu loh. Mau membawa kapal ini mau kemana juga bingung gitu ya. Jangan seperti itulah. Itu sekilas ya teman-teman. Oke, kita kembali ke Aleph Zero ini. Saya melihat Aleph Zero ini timnya juga cukup powerful. Ini menurut saya loh ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat nanti di info lebih lanjut seperti itu. Kalian cek sendiri ini orang-orangnya, individunya teman-teman. Ini kan rata-rata doktor semua ini. Ya, Matthew Niemeng, ini PhD, dokter. Nanti kalian bisa cari tahu ini infonya, nama-namanya coba copy paste, masukin di Google, cari tahu biografinya. Kalau saya sih melihatnya bagus-bagus. Kalau saya ya seperti itu. Nah, kalian bisa ikuti nanti media-media sosialnya, kalian bisa ikuti juga telegramnya. Ini ya teman-teman telegramnya t.me _Aleph Zero Foundation, dan membernya juga udah cukup banyak, 18 ribuan seperti itu ya. Nah, yang membuat menarik bagi saya ini itu untuk supaya privasi itu lebih terjaga, terprotek di dunia blockchain satu ini teman-teman. Itu jadi kalian kan tahu kan, dikit-dikit kena bobol, dikit-dikit kena hacker, ya begitu-gitu loh. Nah, mereka punya keterbebanan gimana caranya supaya bisa bikin blockchain itu lebih private gitu loh. Nah, kalau blockchain kalian pasti tahu kan, nanti akan ada token-token yang lain yang nempel di atasnya. Saya suka bilang gitu sebagai bagian dari ekosistemnya, kira-kira begitu ya. Oke, nah sisanya yang lain-lain kalian bisa baca sendiri. Kemudian yang saya mau sampaikan lagi teman-teman, saya sudah beli, lupa saya berapa lama gitu ya, tapi cukup baik menurut saya ya. Ini kalian bisa baca lah ini white papernya ya, websitenya seperti itu, cukup baik sih menurut saya. Nah, yang paling bagus kalau saya pribadi yang saya lakukan setelah saya belinya di Gate.io teman-teman. Kalian bisa cek begini supaya maksimal gitu. Jadi sambil menunggu harganya naik ya, kalian pergi ke Gate.io, coba kalian masukin di sini. Nah, nih luar biasa kan? HP-nya itu 300-an. Jadi saya udah memperhatikan ini sejak saya masuk, saya lupa kayaknya 3 minggu lalu saya pertama kali masuk. Kemudian kemarin tuh 2 malam yang lalu ya. Nah, saya tambah lagi seperti itu ya. Jadi saya udah beli 2 kali ini dan sudah 2 kali saya farmingkan. Ini AP-nya ini dijaga loh, APR lah kalau di Gate.io sebutnya APR. Ini dijaga, saya perhatikan dia selalu dijaga di atas 100% dan stabil. Begitu ya, dan stabil. Nah, cukup lumayan sih gitu. Saya dapatnya juga udah cukup lumayan seperti itu. Nah, jadi maksud saya teman-teman, kalian bisa tonton cara memfarmingkannya di video sebelumnya ya.
waktu itu saya buat konteksnya ngajarin di apa ini namanya di Berise. Nah, jadi caranya sama ya teman-teman, caranya sama, cuman beda token aja. Jadi kalian beli dulu. Nah, waktu itu saya di sini ya teman-teman. Nih kalian tonton lagi nih video ini. Ya, ini video ini judulnya prediksi harga. Ini waktu itu saya kasih contoh tentang token Berise ya. Nah, Berise-nya sekarang agak-agak turun API-nya. Nggak apa-apa, dia memang fluktuatif teman-teman ya. Nah, kalian beli token Azero kalau memang berminat loh ya. Nah, baru kemudian lakukanlah seperti yang sudah saya ajarin di video ini ya. Tinggal ganti token doang begitu. Jadi menarik sih menurut saya itu ya. Oke teman-teman. Nah, sisanya yang lain-lain kalian coba gali sendiri ya tentang info-info yang lain. Kalau saya sih banyak hanya menyampaikan informasi menurut saya bagus. Saya ya, tapi terserah kalian. Karena saya memperhatikan mereka juga listingnya nggak sembarang-sembarang. Jawaban saya ya. Mereka listingnya di cek yang ya bisa dibilang papan atas sih. Coba kalian lihat listingnya kan baru 5 ya. Tapi memang mereka pilih gitu di Get.io, Huobi Global, Maxi, dan ZT gitu. Jadi nggak kayak yang lain-lain itu kan dari bawah dulu ya. Nanti dilihat dulu sistem otomatis. Apa namanya otomatis. Jadi bukan manual. Nah, banyak lah kalian tahu sendiri ya. Kayak bisa lihat di sini nih. Mereka kan data dari bawah dulu gitu ya. Ini walletnya teman-teman. Apa ini namanya? Ini 30 detik yang lalu ada terbakar sekian 500 di lokal Indodax ya. 51 ini terus ini setiap saat ya, ke Bitmax dulu. Kalian bisa lihat ini kadang udah ke Probit dulu yang bawah-bawah ini. Kalau ini langsung ke atas teman-teman gitu loh. Ke inisiasi pertama. Get.io. Nah, Get.io nomor 6. Lumayan kan? 1 triliun Huobi Global nomor 9 gitu kan. Jadi papan-papan atas mereka lakukan. Jadi artinya memang bermodal sih mereka ini. Nah, jadi dan saya perhatikan progres sistem otomatis itu adalah 72,9. Oke, teman-teman, saya serahkan ke tangan kalian kembali 73 triliun kelanjutan dari riset yang kalian mau buat. Kalau saya secara pribadi saya sudah beli dan farmingkan sampai 2 kali. Lalu saya memberikan penjelasan kira-kira seperti itu. Kalau kalian ingat, oke teman-teman, sampai di situ aja ya. Jadi informasi dari saya, ingat saya tidak mengajak kalian membeli token sekitar 1 tahun Azero. Saya cuma menyampaikan memberitakan informasi yang sudah dibuat bagus. Silakan kalian adakan riset sendiri. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Lakukan riset secara mandiri. Disclaimer on. Ya, sekali lagi disclaimer on. Do your own research. Oke teman-teman, sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, orang sabar cuannya besar, and see you at the top.